Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pertama dan yang utama kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Begitupun kita senantiasa bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni seorang manusia yang telah berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku sekalian, perkenalkan kami Misbah Ahmad dari perwakilan kelompok 4. Di sini sekiranya kami akan memaparkan sebuah materi, yakni evolusi dari konsep dari wirausaha itu sendiri. Ini yang pertama, dan yang kedua adalah mitos-mitos yang sekiranya berkembang di tengah-tengah masyarakat seputar tentang kewirausahaan. Kita masuk kepada materi yang pertama. Kewirausahaan ini tentunya secara konsep dasar itu berasal dari bahasa Prancis yang berarti melakukan. Ya, dengan demikian wirausahawan bisa diartikan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan, mengorganisir dan mengatur. Namun tentunya definisi ini masih terlalu umum sehingga diperlukan penggalian lebih dalam terkait dengan definisi ini. Jika kita melihat atau melacak sejarah istilah kewirausahawan, maka mau tidak mau kita harus kembali ke abad 18 di Prancis, di mana seorang ekonom bernama Richard Cantillon menghubungkan suatu kegiatan yang mengandung resiko dalam ekonomi dengan wirausahawan. Selain itu, praktik kewirausahawan juga bisa dilacak di Inggris selama periode yang sama. Evolusi industri yang terjadi di mana para wirausahawan memainkan peranan yang penting dalam mengambil resiko dan mentransformasikan berbagai sumber daya yang ada. Nah, pada abad tersebut, penggabungan antara kewirausahawan dengan ekonomi telah menjadi norma yang pada dasarnya diterima sejak lama. Kenyataannya hingga tahun 1950, kebanyakan definisi dan referensi yang berkaitan dengan kewirausahawan datang dari para ekonomi. Nah, maka dari itu, seiring berjalannya waktu selama beberapa dekade berikutnya, ada juga upaya-upaya untuk mendefinisikan kewirausahawan. Antara lain disebutkan bahwasanya kewirausahawan mengandung suatu kegiatan kerja yang secara umum, yang secara general berbeda dengan kegiatan-kegiatan rutin. Ia adalah suatu fenomena yang terjadi dalam aspek kepemimpinan yang sangat-sangat luas. Dalam kewirausahawan ada kesepakatan bahwa kita berbicara mengenai kebiasaan yang mencakup 1. Pengambilan inisiatif, 2. Pengorganisasian kembali mekanisme sosial ekonomi untuk mengarahkan sumber-sumber dan situasi kepada perkiraan praktis, dan yang ketiga adalah pengambilan resiko dari kemungkinan yang gagal. Maka dari itu, saat ini seorang wirausahawan dipandang sebagai seorang inovator atau seorang pembangun yang mengenal atau meyakini dan menangkap kesempatan, merubah kesempatan-kesempatan tersebut menjadi gagasan-gagasan yang layak untuk dilaksanakan dan akan mempunyai pasar. Yang ketiga, memperoleh nilai tambah, usaha, uang atau keterampilan setiap waktu. Itulah seorang wirausahawan sejati. Nah, seorang wirausahawan menjadikan resiko dari pasar yang kompetitif sebagai pendorong untuk melakukan gagasan-gagasannya dan akan memperoleh imbalan dari usaha yang ia berikan. Maka dari itu, para wirausahawan adalah katalis progresif dalam perubahan di dunia usaha. Mereka adalah seorang pemikir yang sifatnya independen, yang berani mengambil langkah berbeda dari orang lain. Literatur menyangkut penelitian kewirausahawan menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan dalam karakteristik wirausahawan. Yang terpenting dari karakter tersebut adalah inisiatif individu, kemampuan mengkonsolidasikan sumber-sumber daya yang ada, keterampilan manajemen dan yang lainnya.
Apapun kegiatan tertentu yang dilakukan oleh para wirausahawan saat ini, mereka telah dipandang sebagai pahlawan terwujudnya suatu perusahaan yang bebas. Banyak tentunya di antara mereka menggunakan inovasi dan kreativitas untuk membangun perusahaan yang besar. Banyak orang yang menganggap bahwasanya wirausahawan sebagai pioner yang bergerak di garis terdepan bisnis saat ini. Adapun materi yang kedua, di sini kita akan membahas seputar tentang mitos-mitos dari kewirausahaan itu sendiri. Banyak mitos-mitos yang sekiranya berkembang di tengah-tengah masyarakat mengenai apa keterwujudan dari wirausahawan itu sendiri. Dari antara mitos-mitos yang sekiranya sering kita dapati berkembang di tengah-tengah masyarakat kita, yang pertama adalah cenderung bertindak dan bukan pemikir. Ini tentu adalah sesuatu yang tidak tepat, karena seorang wirausahawan itu tentunya harus memiliki pemikiran yang cemerlang untuk menentukan bagaimana tindakan ia selanjutnya. Kemudian mitos yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya wirausahawan itu adalah bakat yang telah ada sejak lahir. Tentu ini adalah mitos dan tentu ini sangat tidak tepat dengan wirausahawan untuk dikaitkan dengan perkara seperti ini, karena pada dasarnya wirausahawan itu sendiri lahir pada setiap orang, tinggal orang tersebut mau jalan atau tidak, tinggal orang tersebut mau berpikir dan bertindak, dan bagaimana ia ke depannya untuk mengembangkan dari apa yang ia katakan sebagai bisnis. Bahwasanya ada yang ketiga, wirausahawan itu adalah seorang penemu hal yang baru. Tidak, pada dasarnya wirausahawan itu hanya mengembangkan dari konsep-konsep yang ada. Adapun yang baru itu sebenarnya ungkapan yang kurang tepat, karena pada dasarnya konsep dari definisi wirausahawan telah ada sejak pada abad ke-18. Dan masih banyak lagi di antara perkara-perkara yang sekiranya kita kaitkan dengan mitos-mitos tentang kewirausahawan, seperti cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial. Yang kedua, hanya tertarik dengan uang, keberhasilan bergantung pada nasib baik atau yang buruk, dan yang lain sebagainya. Dan ada yang tentunya lebih kuat tentang mitos tentang kewirausahaan ini, bahwasanya pengusaha itu bersifat untung-untungan. Ini tentunya adalah mitos atau ungkapan yang tentunya sangat tidak tepat yang kita kaitkan dengan para pengusaha. Tentunya mereka itu berusaha untuk mencari ataukah mengambil kesempatan bagi mereka untuk berkembang, bukan pada dasarnya mencari untung-untungan. Pada dasarnya mereka berusaha menghidupkan lingkungan dari apa yang sekiranya mereka katakan sebagai bisnis, untuk sekiranya mereka kembangkan dan menghasilkan uang sebagai tujuan utama mereka, bukan sebagai wirausaha kita kaitkan dengan seseorang yang mengambil untung-untungan begitu saja. Tidak. Mungkin inilah sekiranya yang kami sampaikan. Kami berikan kepada pemateri berikutnya untuk melanjutkan materi yang sekiranya kami sampaikan pada saat seperti ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan konsep kewirausahaan. Pendekatan konsep kewirausahaan terbagi menjadi dua, yakni pendekatan makro dan pendekatan mikro. Adapun pendekatan makro di sini menunjukkan adanya sejumlah faktor yang berkaitan dengan sukses atau gagalnya usaha yang dijalankan oleh seorang wirausahaan. Adapun pendekatan mikro ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yakni pendekatan lingkungan. Pendekatan atau cara pandang ini terutama berkaitan dengan berbagai faktor dari luar yang berpengaruh terhadap pola hidup seseorang, sehingga menyebabkan dia mengalami potensi atau tidak memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausahaan. Yang kedua yakni pendekatan keuangan. Pendekatan ini terutama memfokuskan perhatian pada proses penanaman dan menumbuhkan modal atau uang. Dan yang ketiga yakni pendekatan perpindahan, yakni cara pandang ini didasarkan pada fenomena kelompok.
Selanjutnya pendekatan kedua yakni ada pendekatan mikro. Mikro ini terutama membahas faktor-faktor yang khas dari kewirausahaan, yaitu terutama yang muncul dari dalam diri wirausahaan sendiri. Terdapat 3 jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan ciri. Banyak penelitian telah dilakukan untuk menemukan ciri-ciri umum kewirausahaan yang dianggap berhasil. Yang kedua itu pendekatan peluang usaha. Pendekatan ini memfokuskan perhatian terhadap masalah peluang dalam tumbuhnya kewirausahaan. Dan yang ketiga yakni pendekatan strategis. Pendekatan ini menekankan peran penting proses perencanaan dalam pengembangan usaha yang sukses. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya mengenai materi yang saya jelaskan, yakni pendekatan tahapan pertumbuhan wirausaha. Mengenai tahap-tahap dalam wirausaha, yakni secara umum, tahap-tahap melakukan wirausaha ada 4. Yang pertama, tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, dan juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan. Apakah di bidang pertanian, industri, manufaktur, ataupun produksi atau jasa. Kemudian yang kedua, tahap melaksanakan usaha atau diringkas dengan tahap jalan. Tahap ini seseorang wirausahaan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek dalam pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil risiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Kemudian yang ketiga, yakni mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausahaan berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Kemudian yang keempat, yakni mengembangkan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Menurut Carol Knorr yang dikutip oleh Bigrave 1996, proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Nah, inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, dan kebudayaan ataupun di lingkungan. Kemudian faktor-faktor tersebut di sini membentuk kreativitas, inovasi, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian perkembangan menjadi wirausaha yang besar. Nah, secara internal, inovasi dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu, toleransi, dan nilai-nilai pendidikan ataupun pengalaman dari seseorang. Nah, sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan yang mempengaruhi diantaranya adanya model peran, aktivitas, dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembang menjadi kewirausahaan melalui proses yang dipengaruhi lingkungan, organisasi, maupun dari keluarga itu sendiri. Sekian dari saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu pendekatan perspektif kewirausahaan. Pendekatan ini dilakukan melalui inventarisasi secara kualitatif, secara kuantitatif, secara strategis, dan secara etis terhadap kewirausahawan perusahaannya dan juga lingkungannya. Untuk mengevaluasi kewirausahaan, hasil inventarisasi ini perlu dibandingkan terhadap tahap perkembangan kewirausahaan, yaitu kewirausahaan yang terjadi pada tahap dini dari karir seseorang pada pertengahan karir.
dan yang terjadi di akhir karir. Adapun pendekatan ini dijelaskan pada skema berikut, yaitu jenis usaha yang dijalankan, yaitu corak wirausahawan dan corak lingkungan. Adapun inventarisasinya yaitu kuantitatif, kualitatif, strategis, dan etis. Adapun hasil inventarisasi sesuai dengan tahap perkembangan sesuai IQ, yaitu pendidikan dan pengalaman sebelumnya, menjadi wirausahawan sejak dini, menjadi wirausahawan pada pertengahan karir, menjadi wirausahawan pada akhir karir. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anti Sagita. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang pendekatan multidimensi. Pendekatan multidimensi merupakan pendekatan yang mencoba menggabungkan individu, lingkungan, organisasi, dan proses pertumbuhan usaha. Di mana pendekatan multidimensi ini mengubah pemikiran mengenai kewirausahaan yang secara terpisah-pisah menjadi pendekatan yang dinamis dan memperhatikan hubungan antara berbagai dimensi. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi pendekatan multidimensi, yakni faktor individu. Yang pertama, keinginan mencapai sukses. Tentu seseorang pasti memiliki keinginan untuk sukses. Kemudian yang kedua, ketersediaan menanggung risiko. Dalam suatu usaha, tentu kita harus siap risiko apapun yang kita akan terima. Kemudian yang ketiga, yakni adanya kadar kewirausahaan orang tua. Kadar kewirausahaan orang tua adalah mungkin seseorang ini orang tuanya mempunyai suatu usaha, maka kemudian anaknya melanjutkan. Kemudian adanya faktor umur dan faktor pendidikan. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan, yakni ketersediaannya modal ventura. Modal ventura adalah investasi atau bentuk pembiayaan atau penanaman modal yang diberikan oleh perusahaan yang satu dengan perusahaan swasta dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua adanya kehadiran wirausahaan yang berpengalaman. Tentu sebagai para wirausahaan, jika adanya kehadiran wirausahaan yang berpengalaman, tentu muncul di benak kita untuk sharing-sharing mengenai usaha-usaha yang akan kita kerjakan. Kemudian adanya dukungan dan kebijakan pemerintah. Dalam membangun sebuah usaha, tentu harus adanya dukungan dan kebijakan pemerintah, karena tanpa adanya dukungan dan kebijakan pemerintah, tentu kita tidak akan bisa membangun atau membentuk usaha tersebut. Kemudian adanya sikap masyarakat sekitar dan daerah perkotaan yang luas. Nah, jika terdapat daerah perkotaan yang luas, tentu itu akan menjadi peluang bagi kita sebagai calon wirausaha untuk membangun usaha tersebut di daerah tersebut, karena memiliki perkotaan yang luas tentu memiliki massa yang lumayan banyak yang akan menjadi konsumen dari kita, usaha yang kita buat. Kemudian adanya faktor organisasi, yakni yang pertama keinginan mencapai sukses tentu terbenak dalam suatu organisasi. Jika organisasi itu sukses atau usaha itu sukses, maka yang ada di dalamnya pun ikut sukses. Kemudian yang kedua, diferensiasi. Diferensiasi ini adalah pembeda produk, artinya sebagai pembeda antara produk yang dibuat yang satu dengan produk yang kita buat yang lainnya. Kemudian pemanfaatan sumber yang terbengkalai, joint venture atau usaha bersama. Kemudian adanya produk atau jasa baru.
Nah, untuk menggabungkan semua itu, faktor yang berasal dari individu, lingkungan maupun organisasi, tentu semuanya harus dilakukan dengan yang namanya proses. Di mana yang pertama itu menemukan peluang usaha. Kemudian yang kedua, mengumpulkan sumber yang diperlukan, membesarkan produk atau jasa, membuat produk dan mengembangkan organisasi, serta menjawab keinginan pemerintah dan masyarakat. Mungkin itu yang sempat kami paparkan. Uh, Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.